Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mak Marquez dimanapun kalian berada. Selamat sore atau malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman-teman, kembali lagi Mimin ya. Sebab kita ada beberapa informasi yang ingin Mimin katakan. Seperti mana Mimin katakan lagi, kemungkinan informasi ini teman-teman sudah ketahui. Ada sebagian teman sudah ketahui, ada yang belum mungkin ya. Pokoknya Mimin baru ketahui gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk kali ini Mimin ingin jelaskan ya, yang mana Mak Marquez sudah mengatakan atau pernyataan Mak Marquez, yang mana Mak Marquez sudah didatangin beberapa tim ya, yang mana Mak Marquez menjelaskan yang jelas tidak hanya satu pilihan ya. Saya tidak hanya mempunyai satu pilihan, berarti bukan satu pilihan saja, banyak pilihan yang sudah datang kepada Mak Marquez. Namun intisarinya di sini, sebelum Mimin katakan, Mak Marquez mengatakan kemana Mak Marquez akan berlabuh di tahun 2025. Dia mengatakan paling kurang di GP Mugello nanti. Mugello itu di Italia ya teman-teman ya. Di situ mungkin dia akan ditetapkan. Namun kalau dari segi dia mengatakan seperti itu, di Mugello adalah Italia, mungkin Mak Marquez akan berada di tim pabrikan si merah, mungkin ya, itu baru perasaan Mimin aja ya. Oke, yang mana kita seperti mana Mak Marquez mengakui bahwa telah terjadi pembicaraan atau telah terjadi perbincangan beberapa tim dengan pihak pabrikan ya. Saya tidak hanya mempunyai satu pilihan. Mak Marquez menyelesaikan tes di tes Jerez kemarin ya, pada posisi kelima. Hari yang sangat positif bagi Mak Marquez di Jerez, di mana top 5 klasifikasi telah ditutup. Pembalap telah mampu mengumpulkan perasaan yang sangat baik setelah mendapatkan kepercayaan diri dengan Ducati. Mak Marquez sudah merasakan beradaptasi sepenuhnya dengan Desmos CDC dan yakin bahwa hasil akan terus diraih sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si Manuel Pacino. Manuel Pacino ini adalah yang memberitakan berita Mak Marquez ini di Motosan teman-teman ya. Yang mana kesimbang positif hari ini ditanyakan. Lalu Mak Marquez menjawabnya, hari ini bagus, sangat bagus sekali. Terutama karena saya merasa nyaman dan cepat sejak awal. Dan yang paling membuat saya puas adalah komentarnya. Berbeda dengan Malaysia dan Qatar yang sedikit lebih tersebar. Karena saya masih beradaptasi dengan motor, saya belum tahu persis apa yang dibutuhkan motor ini, apa yang diminta, apa yang saya butuhkan. Hari ini segalanya jauh lebih lugas. Komentar-komentar sangat tepat, tidak perlu mencoba lagi. Tapi di pintu keluar sudah jelas, dan itu kemungkinan saya sudah sedikit maju dan merasa lebih nyaman dengan Ducati. Marquez menjelaskan apa yang telah mereka coba sepanjang hari ya. Apa yang ini diulang sedikit yang dites kemarin ya. Kami telah menguji detail kecil yang sudah digunakan oleh pabrikan, karena mereka ingin mengonfirmasi ulang 2 atau 3 hal. Saya senang secara logika, yang penting tanpa mengetahui komentar mereka. Mereka sangat mirip, dan ini lebih merupakan hal konsep. Kemudian untuk meningkatkan performa, hal-hal yang lebih persis, tuning dan detail, gigi dari Igna dan seluruh timnya juga sangat memperhatikan semua itu, dan itu sangat penting sekali. Kita jelaskan sedikit ya. Yang mana dari pembahasan yang pertama tadi, Mak Marquez intisarinya adalah di sini Mak Marquez mengatakan sudah klop ya, sudah klop dengan motornya, dan Mak Marquez sudah tahu apa yang dia mau. Kalau Mak Marquez ini itu langsung diberikan ya. Dan Mak Marquez menjelaskan lagi yang kedua ini adalah yang hasil kemarin ya. Kemarin di tes di Misano kemarin, yang mana Mak Marquez diberi beberapa part tersebut bukan terbaru ya, namun part tersebut diberikan oleh Ducati pabrikan untuk Mak Marquez uji coba.
Berarti maksudnya begini, benda misalnya winglet atau aerodinamis yang dipakai oleh Veiko Bagnaia dan Enea Bastian ini di tim pabrikan, lalu disuruh pakai oleh Marc Marquez. Mereka ingin membandingkan data atau benda tersebut yang bagaimana yang dipakai oleh Bagnaia dan bagaimana yang dipakai oleh Marc Marquez. Jadi mereka ingin mencari seperti itu ya. Dan seperti mana Marc Marquez sangat puas hati walaupun Marc Marquez tidak mengetahui apa komentar dari tim pabrikan setelah Marc Marquez menggunakan. Yang jelas Marc Marquez tidak menunggu kenapa macam mana seperti apa, bagaimana aku pakai tadi gini tidak gitu ya. Karena Marc Marquez yakin karena motornya sangat mirip. Memang mirip tapi berbedanya itu GP24 ini GP23 gitu teman-teman. Yang jelas Marc Marquez sangat senang sekali yang mana Gigi Dal Igna dan seluruh tim pabrikan memperhatikan Marc Marquez, itu yang paling penting dibilang. Dan Marc Marquez menjelaskan lagi sang pembalap sudah menyelesaikan fase adaptasi dengan Ducati. Ya, saya mengatakan pada hari Kamis kemarin dan saya ulangi, adaptasi telah selesai. Pidato yang sudah mudah adalah terus beradaptasi. Tapi saya sudah berada di MotoGP selama 13 atau 14 tahun. Adaptasinya sudah siap, tapi sudah berakhir. Saya merasakan di Portimao, saya berkata sudah sejauh ini dan sekarang saat menyesuaikan motor dengan gaya kendaraan saya. Saya tidak akan berbeda dari Ducati lainnya. Pelatih memahami saya dengan lebih baik dan ini juga membantu saya mendapatkan lebih banyak. Kita jelaskan terus ya teman-teman. Yang dimaksud Marc Marquez ini adalah peradaptasi yang dilakukan Marc Marquez dengan Desmos CDC itu sudah selesai. Kira sudah selesai, maksudnya Marc Marquez sudah mengakui dirinya sendiri yang bahwa dia sudah 99% mengendalikan Desmos CDC tersebut ya. Walaupun Marc Marquez sudah berada di MotoGP itu hampir 13-14 tahun ya bersama Repsol Honda, namun itu sudah berakhir. Saya merasakan di Portimao, dia merasakan sudah di Portimao kemarin itu pengakrabannya dengan Desmos CDC itu sudah mulai klop ya. Saya mencoba untuk fokus tidak hanya pada menjadi cepat, juga tepat. Meski demikian, ia menilai masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Memang benar saya harus mencermati konsep yang saya miliki hingga saat ini untuk memasuki tikungan dengan cepat. Sepeda ini berbeda. Jika Anda melebih-lebihkan, Anda akan melaju lebih lambat. Disitulah saya berkembang dan menjadi semakin otomatis. Di sirkuit dengan tikungan cepat saya harus lebih berkonsentrasi. Tapi saya senang karena saya telah meningkatkan. Dari segi untuk berfokus dan lebih cepat dan tepat itu Marc Marquez sudah membuatnya dan Marc Marquez sudah memperbaiki. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan semuanya sudah selesai. Dengan otomatisnya Marc Marquez sudah bisa dengan cepat dan tepat ya. Marquez juga telah berupaya meningkatkan rem. Ya, kami mencoba dasar-dasar di Grand Prix itu cukup bagus, tapi tidak sempurna. Itu tidak sepenuhnya sempurna pada balapan hari Minggu, terutama di belakang banyak pembalap. Tapi hari ini dalam pengujian kami melakukan tes lain yang memberi saya perasaan lebih baik pada kamera. Ini tidak akan menambahkan waktu, tapi mungkin itu akan membuat saya di balapan panas menjadi lebih puas. Tapi itu sangat bergantung pada gaya pengemudi dan saya cukup istimewa dalam aspek ini. Di sini Marc Marquez menjelaskan lagi perbaikan pada rem ya teman-teman. Pada rem yang mana Mimin sudah jelaskan kemarin lagi, masalah rem itu sudah disesuaikan dengan gaya Marc Marquez ya. Dengan ini ya. Namun Mimin mendapatkan informasi ya. Informasi yang mana Ducati memberi Marc Marquez rem tangan dengan menggunakan ibu jari ya. Namun Marc Marquez hanya mencoba, dia mengatakan. Davide Tardozzi memberitahu Marc Marquez supaya Marc Marquez menggunakan rem jempol teman-teman. Rem jempol Mimi nggak tahu, mungkin yang di belakang rem depan dia tuh ada tuas teban tuh di belakang tuh, di belakangnya itu ada tuas kecil ya untuk jempol teman-teman, untuk jempol dekat bintik-bintik itu
untuk jempol. Jadi Mak Marquez hanya mencobanya, dia katakan. Mak Marquez saya hanya mencobanya, namun Mak Marquez menegaskan dia tidak akan pakai rem jempol tersebut di Liman nanti, dia bilang. Kalau untuk tes saja nggak apa-apa, dia bilang Mak Marquez gitu ya. Mungkin belum siap Mak Marquez menggunakan rem jempol itu di saat race gitu ya. Dia harus mencoba dulu kemarin di tes itu. Nggak tahu bagaimana perasaan Mak Marquez. Kalau dia oke ya dipakai. Yang jelas Mak Marquez sudah menegaskan dia tidak akan menggunakan rem jempol tersebut. Meski tidak memberikan rincian, Marquez menjelaskan dengan jelas, hal yang penting adalah keputusan. Rencana untuk pergi ke Ducati berjalan baik bagi saya. Dan logikanya ketika ada hasil pihak pabrikan akan menghubungi kami, ada percakapan. Secara mental saya cukup jelas tentang apa yang saya inginkan. Itu tergantung pada segalanya secara umum. Tetapi yang paling penting adalah saya memahaminya dengan jelas. Dan saya tidak hanya punya satu pilihan. Yang penting hasilnya sudah terlihat. Sampai saat ini sudah ada kecepatan, tetapi hasilnya belum juga terlihat. Sekarang sepertinya mereka sudah tiba. Kami harus konfirmasi ulang di Le Mans. Saya selalu mengatakannya, semakin cepat Anda melaju di trek, semakin banyak pilihan yang Anda miliki. Yang penting dan yang coba saya fokuskan tidak hanya cepat, tapi juga tepat dan membantu apapun yang mereka minta dari saya. Dan dari situ kita akan lihat. Oke, di sini yang terakhir Mak Marquez mengatakan yang mana hal yang penting adalah keputusan rencana pergi ke Ducati itu sangat luar biasa sekali, sangat tepat sekali ya. Yang mana perpindahan Mak Marquez dari Repsol Honda ke Ducati itu satu keputusan yang sangat tepat bagi Mak Marquez. Maksudnya tepat kenapa? Karena Mak Marquez sudah tahu Ducati itu kompetitif untuk beberapa tahun sekarang ini. Dan yang kedua, Mak Marquez yang penting bagi Mak Marquez ke Ducati itu adalah ingin melihat kemampuannya ya dengan motor kurang 1 tahun. Sebab itu Mak Marquez rela ke tim satelit ya. Tidak mau ke tim pabrikan Pramac waktu itu. Kenapa? Karena Mak Marquez di situ hanya ingin melihat potensi dirinya ya, bukan potensi motor. Kalau potensi motor bagi Mak Marquez mungkin sudah perfect kali ya, walaupun belum perfect sangat. Maksudnya di atas motor lain Ducati untuk saat ini masih kompetitif itu. Berarti tujuannya Mak Marquez itu sudah jelas. Dia sudah ketahui yang mana Mak Marquez masih berpotensi bermain ya di hadapan ya. Dan di sisi lain juga Mak Marquez dengan sudah mengetahuinya potensinya, banyak sekali para tim ya, berapa juga tim 4-5 tim ya teman-teman ya. Di beberapa tim saja sudah ada yang meminang Mak Marquez ya. Karena Mak Marquez mengatakan bukan hanya satu pilihan sahaja, berarti lebih daripada satu ya. Apapun ceritanya, si Mak Marquez hanya berfokus pada kecepatan dan ketepatan. Jadi Mak Marquez mengatakan kalau kamu cepat pasti ramai yang akan datang gitu ya. Oke teman-teman, menurut teman-teman bagaimana? Apakah Mak Marquez akan ke tim merah Ducati? Apakah Mak Marquez ke Aprilia? Apakah Mak Marquez ke Pramac? Apakah Mak Marquez stay di Gresini Racing atau ke KTM? Tentukan pilihan Anda mulai dari sekarang. Yang jelas Mak Marquez menjelaskan apapun ceritanya di Mugello nanti Mak Marquez akan nyatakan dia akan kemana. Oke teman, sampai jumpa di next video selanjutnya, yaitu di sirkuit Le Mans Prancis teman-teman ya, pada tanggal 12 Mei minggu depan ya, sampai selesai. Apapun ceritanya jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.